kamu mau nggak ibu ajarin bahasa Inggris? Kenapa bahasa Inggris? Karena itu yang aku bisa. Jadi ya, apa ya yang cukup menarik gitu. Apa yang cukup aneh, unik, dan berbeda yang mereka nggak dapat sehari-hari. Oh, iya. Makanya bahasa Inggris kali ya. Gitu. Assalamualaikum rekan Habitus. Kali ini kita pengen ngobrol dengan salah satu komunitas penerima bantuan dari pemerintah, yaitu komunitas literasi Play Club. Dan hari ini kita bersama pendirinya langsung nih teman-teman. Siapakah beliau? Kak Dinda Johana. Apa kabar Kak Dinda? Alhamdulillah, baik-baik. Halo semuanya. Halo semuanya. Sehat gak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, saat ini kesibukannya sedang apa nih, Kak? Kalau boleh tahu. Saat ini ya pastinya sejak menerima pemberitahuan bahwa kita mendapatkan bantuan pemerintah untuk komunitas literasi di awal Agustus kemarin, kita mempersiapkan kegiatan untuk itu ya. Jadi di Aceh ini alhamdulillah menerimanya dua komunitas, satu saya dan satu ada di Aceh Besar, Sofi Sansel Beri. Jadi ya saat ini kita lagi mulai eksekusi kegiatan-kegiatannya. Oke. Nah, sebelum kita terlalu jauh ngobrol tentang program apa yang akan dilakukan nih Kak. Jadi kita rekan-rekan Habitus nih pengen tahu nih, sebelum Kakak terjun ke dunia literasi khususnya di Kota Sigli nih, ya kan. Nah, itu boleh diceritain nggak sedikit Kak? Ceritanya tuh gimana Kakak bisa sampai nih ke Kota Sigli gitu. Ya ceritanya agak panjang ya guys ya. Singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Jadi sebenarnya saya pindah ke sini ya, ke Sigli, ke PD itu setelah COVID ya. Jadi sebelumnya saya sebenarnya orang Medan. Tamat kuliah saya merantau ke Jakarta untuk bekerja. Saya backgroundnya jurnalis. Jadi saya kerja di berbagai media. Dan kemudian menikahlah dengan seorang pemuda dari Aceh, dari PD, asal Aceh, ya kan. Nah jadi kita tinggal di Jakarta lama dan kita sering bolak-balik ke Aceh, tapi kan dalam rangka liburan ya, dalam rangka menjenguk orang tua, yang kayak gitulah. Tapi saat COVID melanda, kita kan nggak bisa pulang. Kita nggak bisa pulang kemari, kita nggak bisa ngecek keadaan ibu ya, Nyasi. Karena beliau tinggal sendirian, kan Bapak sudah almarhum ya. Jadi rasa khawatir itu ada banget lah. Jadi saat penerbangan dibolehkan, kita menjemput Nyasi ke Jakarta dan meminta beliau tinggal bersama kita di Jakarta. Tapi ya namanya orang tua ya, namanya orang tua kan nggak happy lah kalau seandainya dia dicabut dari akarnya ya. Jadi kemudian setelah 3 bulan di sana kita melihatnya nggak happy, akhirnya ya udahlah gimana kalau kita pulang ke kampung dan menemani dia gitu. Kebetulan anak saya homeschool, jadi kan bisa belajar itu pilihan dari mana sulit aja. Gak ya? Sulit sih ya, sulit sih ya, karena terutama tuh kan apa ya, saya tuh selalu mandiri dan akan tinggal di kampung bersama mertua kan itu ya lumayan adaptasi ya gitu. Tapi kalau secara fasilitas dan sebagainya sih saya nggak terlalu khawatir karena COVID kan kemarin itu membuat kita agak ini ya, nggak terlalu materialistis lah istilahnya. Ya benar. Banyak di rumah kita melakukan kegiatan positif. Iya gitu ya. Benar gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Masalahnya di mental dan ini aja ya bersama mertua gitu nggak pernah. Gitu ya. Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kita memutuskan untuk pulang kemari itu Desember 2021 ya. Desember 2021. Selesai COVID lah ya. Ya gitu. Nah setelah pindah kemari kemudian kebetulan kita ini tinggal di dalam komplek Dayah. Dayah itu pesantren ya teman-temannya. Dayahnya itu dayah harian. Anak-anak pulang sekolah mengaji di sini, nanti
asar pulang. Gitu, Oke. ya. Nah, jadi Dayah ini didirikan oleh almarhum bapak mertua saya. Nah, kemudian saya lihat anak-anak Dayah ini tuh sepertinya nggak banyak pilihan kegiatan. Oke. Gitu kan, nggak banyak pilihan kegiatan, sekolah ngaji udah. Gitu. Sementara karena anak saya homeschool, kan dia banyak sekali paparan kegiatannya gitu kan, yang coding lah, yang membaca macam-macam lah, yang belajar bahasa Inggris lah, macam-macam lah. Oke. Saya ngelihat gap yang lumayan tinggi gitu ya antara jauh lah anak saya, perbedaannya gitu ya. Perbedaannya antara anak saya dan anak-anak di sini gitu. Terus kayak yang sayang ya gitu kan, sayang ya gitu. Berarti pengalaman pertama kakak sampai ke sini langsung dihadapkan dengan situasi yang begitu tuh. Iya. Modelan bahwasanya kok beda ya anak-anak yang ada di Aceh dengan anak-anak yang ada di Jakarta lah. Gitu. Anak sendiri lah ya. Dan ya maksudnya anak-anak Jakarta kan gitu ya, teman-temannya juga begitu gitu. Jadi ada gap yang besar di antara mereka. Nah, itulah yang membuat saya awalnya yang bisa kita keresahannya lakukan. Tuh. Nah, iya gitu. Oh, sama satu lagi mengenai masalah sampah nih. Di sini ya. Jadi kayak wah, nggak ada pengelolaan sampah dan sebagainya gitu. Jadi kalau dulu pas di Jakarta kita tuh kan mengelola sampah, kita pergi ke bank sampah plastik dan sampah organik kita pisahkan kayak gitu. Nah, di sini tuh nggak ada. Terus kan mikir juga kayak apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini juga gitu. Tapi kan kompleks sekali ya. Iya, sangat kompleks gitu. Kayak kalau kita mau men-tackle semuanya tuh kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita harus bikin skala prioritas. Jadi akhirnya saya mikir, oh ini kayaknya masuknya paling nggak mereka kenal dulu lah sama saya. Mereka kenal dulu, bisa komunikasi dulu. Tahu dulu niat baik ini ya. Kan, ayolah, mari kita, mari aku kenalan lah dengan anak-anak di sini. Jadilah aku berinisiatif untuk manggil beberapa anak. Beberapa anak perempuan ya, karena anak laki-laki itu udah yang nggak relate gitu sama ini ya, karena di sini pemisahan anak laki-laki dan perempuannya kan juga karena daya lumayan ya, karena daya satu itu. Jadi sama anak-anak ceweknya ngobrol, kamu mau nggak ibu ajarin bahasa Inggris? Gitu. Tapi sebelumnya kenapa bahasa Inggris? Karena itu yang aku bisa. Gitu. Karena aku kan backgroundku jurnalistik dan aku pernah bekerja untuk koran Amerika ya. Jadi ya apa ya yang cukup menarik gitu. Apa yang cukup aneh, unik dan berbeda yang mereka nggak dapat sehari-hari. Makanya bahasa Inggris kali ya gitu. Mau ngajarin masak, aku nggak bisa masak guys. Mau ngajarin apa nggak bisa. Apa ya? Oh mungkin bahasa Inggris. Aku kan bisa tuh. Zaman dulu kuliah, aku juga pernah ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga? Iya, buat anak-anak kecil, ya kan. Magang kerja-kerja sampingan waktu part kuliah. Part time lah ya. Jadi, oh ya udahlah, ngajar aja bahasa Inggris kan. Main sambil main lah, sambil apalah gitu, nyanyi-nyanyi gitu-gitu, nggak terlalu heboh kan. Jadi mau nggak? Terus mau gitu. Jadi kamu panggil deh gitu teman-teman kamu yang mau. Akhirnya pada bulan Juni ya, meledak. Tanggalnya tuh nggak meledak. Bulan Juni kami berkumpul untuk pertama kali. Ada sekitar 10 orang anak perempuan semua nih kak? Perempuan semua. Dan aku ajarkan mereka. Aku ingat sekali pertama itu aku ajarkan kata brave. Yang artinya berani. Jadi teknik mengajarku itu bukan grammar dan sebagainya ya, itu sangat praktikal. Jadi coba kamu bilang I am brave, saya berani. Nah gitu, jadi sekalian memotivasi mereka, nggak apa-apa, kamu kalau salah nggak apa-apa, yang penting berani. Nah jadi dari satu pertemuan itu mereka seneng kan. Antusias lah. Antusias. Terus seminggu aku ngajarinnya 2 kali. Seminggu 2 kali. Abis mereka ngaji kita belajar. Nah terus ngajarin nyanyi dalam bahasa Inggris, berhitung dalam bahasa Inggris, ngajarin
main game Pakai bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya nih main memory game, kayak ada kertas, tulisannya gambarnya misalnya bermacam buah, ya kan? Terus kalau dia buka misalnya gambar apel, apa bahasa Inggrisnya? Sebutin tuh. Apple gitu. Kalau pisang, banana gitu. Nah, jadi permainan-permainan sederhana seperti itu untuk sebenarnya membuat mereka tuh berani ya. Karena bahasa itu kan soal keberanian ngomong, ya kan? Itunya dulu, nggak mesti soal grammar dan sebagainya. Asal mereka berani coba, itu udah 50%-nya udah oke gitu. Tapi Kak, waktu kan ini perbedaan antara gap antara anak Kakak Malik dengan anak-anak di sekitar sini itu kan pengetahuannya itu kan jauh sekali tuh kan. Nah, ketika Kakak pertama kali mengajarin mereka bahasa Inggris, itu susah nggak sih Kak? Iya, susah, gampang ya. Karena gampangnya apa? Semua anak itu sama. Semangatnya tuh. Semua anak itu sama, mereka suka main. Ya. Semua anak itu maunya didengarkan oleh orang tua. Oleh orang dewasa. Kebanyakan guru-guru atau orang dewasa itu kan mereka tuh nyuruh ya. Merintah aja. Ya kan? Belajar sana. Jadi dari pengalamanku bersama Malik itu anak-anak tuh suka main. Kamu mau apa? Sini, saya temani. Jadi gampangnya tuh di situ. Kamu pengen apa? Aku pengen belajar nyanyi, Bu. Ayo, ini aku ajarin. Jadi susahnya mungkin pada waktu itu adalah keterbatasan bahasa aja. Mereka kan awalnya tuh bahasa Aceh semua ya, anak di kampung ya. Jadi kayak medok kali itu Aceh. Ngomongin bahasa Indonesia itu susah, sementara aku nggak bisa bahasa Aceh kan. Ya bacut-bacut mafhum, tapi nggak inilah ya kan. Nggak lancar, nggak bisa lah. Maksudnya hanya 1-2 kalimat gitu. Thank you, apa kayak gitu lah. Halo, pahaba gitu, bisa Pak Jobu gitu. Tapi kan nggak bisa yang ini ya. Nah, jadi tapi gampangnya itu semua anak itu sama, dan aku tuh bukan perkara mengajari mereka agar bisa mampu bahasa Inggris, bukan itu tujuannya. Makanya itu tidak stressful ya, tidak ada tekanan gitu. Aku hanya ingin mereka itu punya ruang aman untuk bisa ngobrol, untuk connect, untuk membangun kepercayaan itu, membangun bonding. Saat kamu udah percaya, kan kamu bisa diajakin ngapain aja. Boleh. Kan gitu. Dari situ baru kan kita masukin yang lain-lain. Jadi langkah awalnya waktu itu hanya memberikan safe space, memberikan ruang aman untuk anak-anak bisa mengekspresikan dirinya. Salah satunya dengan bermain tuh. Bermain. Gitu. Mau nyanyi boleh. Karena kan kondisi Dayah itu kan kayak banyak dayah-dayah tradisional yang bermusik pun tak boleh misalnya. Ada. Ya kan? Atau apa itu permainan kayak gini nggak bagus gitu. Nggak boleh main catur di sini misalnya. Iya. Nggak boleh main kartu, itu seperti mendekati judi. Padahal kan secara permainan kartu atau apa ya, itu kan melatih kamu logika, melatih strategi. Aku justru sering main board game sama Malik. Sering main kartu, segala jenis kartu kita ada. Board game ada gitu kan. Nah, jadi aku mengekspos mereka, memberi mereka paparan terhadap hal-hal yang belum pernah mereka temui di sini. Gitu. Jadi itulah bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaan anak-anak itu gitu. Kayak kadang-kadang kalau kita mati gaya nih, nggak tahu mau ngapain misalnya gitu, kita ngobrol aja yuk hari ini. Kamu ngapain hari ini di sekolah? Kamu apa sih yang paling kamu suka? Aku misalnya bawa makanan sambil makan gitu. Atau ada yang ulang tahun, yuk kita beli kue, kita makan sama-sama. Kayak gitu. Membangun bonding personal ya, koneksi personal. Sama anak-anak ya? Sama anak-anak itu. Sehingga mereka apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan dalam bentuk kegiatan, ya mereka mau terlibat kan? Terlibat gitu. Karena sudah ada kepercayaan ya kan, itu intinya. Nah, jadi terus itu berjalan. Tapi kan memang aku bukan kayak seorang guru punya
mendidik gitu kan. Dan ini kan hanya di antara aku yang harus beradaptasi dan sebagainya kan. Ada banyak hal lah yang terjadi dalam hidupku gitu kan. Belum lagi hubungan dengan suami, dengan anak, adaptasi kita di sini, macam-macam lah dinamikanya. Nah, aku jadi kan nggak bisa kayak bikin kurikulum bagus untuk anak-anak ini kan. Jadi tuh kayak secara umum tuh kayak spontan aja. Nanti sore aku ngajar ya. Apa ya? Oh, aku main ini deh gitu. Apa ya? Misalnya, besok ngajar. Oh, aku bikin apa ya? Kalimat-kalimat sederhana untuk ini. Atau aku ngeprint lagu apa deh gitu untuk kasih mereka. Atau gitulah, yang nggak terlalu rigid punya struktur gitu. Benar. Jadi hanya impromptu ya, kayak spontan kebanyakan. Nah, jadi pada suatu hari itu beneran mati gaya lah ya. Nggak tahu mau ngapain lagi nih. Ngapain. Aduh, apa ya ini ya gitu. Kayak nggak bisa mikir lagi. Oh, kenapa aku nggak bacain buku ya gitu. Tiba-tiba terlintas gitu. Kenapa aku nggak bacain buku ya? Nah, kebetulan kan ada banyak buku bahasa Inggris. Aku bawa, punya Malik kan, punya anakku. Buku-buku anak yang sederhana. Oke, yuk kita baca gitu. Aku bawa beberapa. Wah, seru gitu. Tapi mereka mencoba membaca, ya itu kan memang vocabulary mereka, terus cara membaca ya kan, reading dan sebagainya. Tapi kemudian aku menemukan, ternyata sulit ya gitu. Dan kemudian mereka juga minta, Bu, ada buku bahasa Indonesia nggak sih Bu? Gitu, ya kan? Terus bahasa Inggris. Iya bener juga ya, kok aku ngasihnya buku bahasa Inggris gitu. Bingung lah. Iya kan? Kenapa nggak buku bahasa Indonesia? Aku pikir bener juga ya. Aku carilah buku-buku bahasa Indonesia punya Malik. Ada tuh. Ada, tapi nggak banyak. Dan karena memang waktu kita pindah ke sini kan bukunya kita kurasi. Buku-buku yang yang waktu Malik dari kecil itu nggak banyak buku kayak sekarang kan, nggak banyak buku anak kayak sekarang. Jadi aku lebih sering beli buku dari luar gitu. Sehingga sedikitlah koleksinya. Nah, waktu itu jadi pikiran. Gimana ya cara menyediakan buku-buku untuk anak-anak ini? Itu pertamanya. Itu udah setahun berjalan ya, sekitar setahunan berjalan. Tapi sebelum kita ngobrolin itu tuh kan, Anas pengen tanya juga soal ini. Tadi kan itu udah berjalan tuh aktivitas antara kakak dan anak-anak itu soal bermain, belajar dan lain-lainnya. Nah, kira-kira gak? Dan itu kan proses adaptasi kakak di sini juga tuh kan? Iya betul. Nah, respon orang tua nih kak. Orang tua. Si murid ini, si anak-anak ini. Nah, artinya kan dia kan pasti lapor tuh ke mamanya. Aku udah punya kegiatan ini, setelah ini. Dan itu begini. Nah, itu kira-kira tuh respon orang tua mereka di sini tuh gimana tuh kak? Dengan adanya kegiatan yang kakak lakukan? Nah, terus terang. Secara langsung aku tuh belum pernah bertanya kepada orang tua. Pernah karena agak sulit mengajak orang tuanya untuk datang kemari dalam kegiatan yang formal. Kayak gitu nggak bisa. Tapi beberapa orang tua kan bertemu kalau misalnya ada maulid nih, acara maulid kan masak-masak bareng gitu. Dinda, ya ampun anakku sekarang udah pinter loh. Ini dia kemarin ujian bahasa Inggrisnya dia bisa gitu, something like that. Tapi untuk yang kayak mengajak mereka gimana nih anaknya itu susah. Tapi kayak yang misalnya anak-anak ini bilang, Bu, kata ibu saya gitu, kata mama saya, ibu nih baik kali, sering kali jajanin kami misalnya. Ibu nanti uang ibu nggak habis gitu kan? Atau kan kadang-kadang pernah aku ajak ke pantai gitu. Jadi misalnya ajak ke pantai sambil membersihkan pantai sambil kita piknik gitu kan ya, aku susupi kan, kan beli makanan lah, beli minuman, gorengan gitu-gitu kan. Terus kayak, iya Bu, mama kami tanya kok ibu bawa kami jalan-jalan nggak apa-apa, uang ibu nggak habis gitu, kayak gitu. Tapi mereka senang banget kan, senang karena ada kegiatan baru gitu. Yang sebelumnya itu nggak ada di sini. Nggak ada. Gitu. Intinya ini kayak belajar sambil bermain lah ya. Iya gitu. Iya. Nah terus tuh kak, setelah dari situ tadi tuh yang buku pada akhirnya gimana tuh kak? Nah si buku ini kebetulan waktu
Desember 2023 Oke. itu Nyaksi, ibu mertua saya didiagnosa sakit di sini. Nah, saya nggak percaya dengan diagnosa itu. Dia didiagnosa TBC ya, karena ada batuk apa gitu. Nah, terus satu dan lainnya akhirnya kita memutuskan, keluarga besar gitu memutuskan untuk bawa ke Jakarta. Karena kan banyak keluarga di sana. Ayolah kita treatment Nyaksi di Jakarta. Nah, jadi saya waktu itu adalah sebulan ya di Jakarta. Sebulan untuk urusan rumah sakit Nyaksi kan. Nah, pas itu di sela-sela ke rumah sakit dan sebagainya, kepikiran nih kan soal buku itu, ya kan. Terus bisa nggak ya kalau aku nanya teman-temanku yang di sini, kalau mereka punya buku bekas, kirim ke aku. Kan mumpung di Jakarta, ongkir nggak mahal kan. Nah, jadi aku bikinlah itu di story Instagram. Sesederhana itu, kayak, guys, aku lagi di Jakarta nih, gitu kan. Kalau kalian ada yang punya buku bekas yang nggak dipakai lagi, boleh dong didonasi ke sini, dikirimin ke aku di Jakarta, biar ongkirnya nggak mahal, gitu kan. Ternyata sambutannya luar biasa. Sambutannya luar biasa. Itu sampai yang ada temanku bilang ke temennya, dapat buku lagi, ini lagi. Itu sampai aku ngumpulin, kalau kan kirim ke kargo akhirnya nggak bisa aku bawa kan. Kirim kargo itu sampai kayak 800.000. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Ke Aceh? Ke Aceh. Itu berapa kota ya? Pokoknya ratusan buku lah. Kayak banyak sekali gitu. Jadi itulah awalnya kayak yang, oh ya ini bisa, aku ini gitu. Kayak, oh iya ya buku ini kan juga ini, dari situ kebuka gitu. Oh nggak hanya bahasa Inggris ya. Muncullah ide-ide baru. Ide-ide baru. Nah, ide-ide itu Kak akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Asik, oke.